Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Apriani, jurusan Bimbingan Konseling Islam, kelas PKI 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang toxic people sebagai tugas mata kuliah penyandang masalah sosial. Secara umum, toksik berarti racun. Racun sesuatu yang berbahaya jika dikonsumsi. Itu bisa bentuknya makanan, minuman. Kalau orang toksik, ya definisinya orang yang berbahaya buat orang lain, terutama secara psikologis, atau bahasa gampangnya gini. Toksik, orang yang eksistensinya berbahaya buat ketenangan jiwa orang lain sekitarnya. Nah, kalau kita nggak berada di sekitar orang toksik, nggak akan ada efeknya buat kita. Kita akan aman-aman saja. Tapi kalau kita ada di sekitar orang toksik dan menjalin sebuah hubungan sama dia, entah itu keluarga, teman main, teman kerja, atau pasangan, baru kita akan merasakan dampak buruk dari ketoksikan mereka. Dampaknya bisa instan, bisa juga perlahan-lahan. Seperti berhubungan sama toksik nih, kita nggak percaya diri, bisa memandang diri negatif, ngerasa kesepian. Intinya, orang toksik ini membuat perasaan orang lain buruk dibanding sebelum kenal sama mereka. Masalahnya, biasanya orang toksik nggak sadar bahwa perilaku dan kata-kata mereka yang membuat orang sakit hati dan nggak pengen menjalin hubungan sama mereka lagi. Pertanyaannya, kenapa bisa orang jadi toksik? Yang pertama, orang toksik biasanya korban dari orang toksik lainnya. Ada banyak orang sekitar yang buat kita jadi toksik. Bisa jadi dari keluarga toksik, atau kita tumbuh di lingkungan toksik. Mungkin orang tua yang hobinya nyalain kita, atau nggak pernah ngasih privasi, atau hobinya mengomentari negatif akan semua hal yang kita lakuin. Bisa juga korban bully dari orang toksik di pergaulan dan bikin hidup kita selalu dalam ketakutan. Atau bisa juga dari pasangan toksik yang selalu ngerendahin kita, nggak menghargai kita, dan hobi bikin drama akan alasan-alasan yang nggak penting. Mungkin itu masih terjadi sampai sekarang, yang bikin karakter kita jadi toksik ke semua orang. Tapi sekalipun itu masa lalu sama tidak berurusan sama orang toksik lagi, biasanya nih, kecuali berhasil menyembuhkan diri dari itu semua, kita tetap akan toksik deh kayaknya. Kenapa? Simple sih, karena lukanya belum sembuh total. Dan luka batin itu bikin hubungan kita sama diri sendiri nggak baik. Mungkin kita jadi insecure, mungkin susah percaya sama orang lain, mungkin juga nggak bisa respect sama diri sendiri. Sifat toksik mungkin datang karena hubungan nggak sehat dengan orang lain. Tapi sifat itu bertahan karena hubungan gak sehat sama diri kita sendiri. Gimana nih biar kita gak jadi orang toksik? Apa yang harus kita lakuin biar sifat toksik itu hilang dari dalam tubuh kita? Yang pertama itu melatih empati. Empati adalah kemampuan mengerti perasaan orang lain. Gimana sih kita ngertiin sesuatu gitu? Basicnya seperti ini. Kita tuh bisa ngertiin sesuatu karena kita udah punya pengetahuan di otak kita yang bisa kita kolerasikan sama hal yang kita lihat di depan mata kita. Misalnya seperti ini. Kita punya pengetahuan dan pengalaman bahwa makanan yang bentuknya lembut dan dingin itu namanya es krim. Rasanya manis. Jadi, kalau suatu saat kita nemu makanan lain yang bentuknya sama, terus juga dingin, itu juga namanya es krim bukan? Kita tahu karena udah punya pengalaman dan pengetahuan apa itu es krim. Dalam empati, gimana sih cara ngertiin perasaan orang lain? Maka kita harus ngerti perasaan itu apa. Apa sih rasa senang itu? Kayak apa sih sedih itu? Apa itu marah? Apa itu kecewa? Apa itu takut? Apa itu patah hati? Dan masih banyak lagi masalah lainnya. Masalahnya, kadang ketika kita jadi korban dari orang toksik yang ada di hidup kita, suka lupa dan gak ngenalin perasaan sendiri. Kok bisa seperti itu? Perasaan sendiri aja gak dikenalin.
Bisa macam-macam alasannya, bisa jadi karena perasaan yang terjadi itu campur aduk banget ketika kita berurusan dengan orang-orang toksik. Bisa jadi kita senang, sedih, marah, takut secara bersamaan. Bisa jadi juga karena terlalu sering sakit hati sampai tanpa sengaja belajar tidak merasakan perasaan sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena kita merasakan perasaan kita yang sangat sakit. Atau bisa juga saat bersama orang toksik, perasaan kita nggak dihargai. Nggak peduli apakah kita lagi sedih, apakah lagi senang, atau lagi takut. Ketika orang toksik melakukan sesuatu yang mungkin bisa nyakitin, tetap aja dilakukan secara nggak sadar. Interaksi kayak gitu yang ngajarin perasaan itu nggak penting, dan di situ mulai ada hubungan toksik sama diri sendiri. Ketika kita menganggap perasaan itu nggak penting, ya balik lagi ke yang saya jelasin tadi, kalau kita nggak bisa ngertiin perasaan sendiri, gimana mau ngertiin perasaan orang lain, gitu. Kunci empati itu sebenarnya simpel, yaitu cukup mendengarkan. Pertama, mendengarkan perasaan sendiri, baru mengerti perasaan orang lain. Dengan mendengarkan perasaan mereka, itu bisa melatih empati kita. Mendengarkan dengan baik. Cara untuk mengerti bukan berbicara, tapi mendengarkan. Banyak orang yang marah ke pasangannya, atau ke keluarganya, atau entah siapapun lah itu. Aku gak ngerti sama kamu, tapi setelah dia ngomong seperti itu, dia tidak mendengarkan, dia malah terus berbicara. Iya, bagaimana mau mengerti gitu? Ngerti itu caranya dengan mendengarkan. Cara mendengarkan yang baik itu dengan cara fokus apa yang orang lain cerita, ya fokus ke cerita itu. Jangan sampai main handphone, jangan sampai melamun, jangan malah dipikirkan nanti jawaban apa ya yang saya kasih ke dia setelah selesai cerita. Udah, dengerin aja sampai ia selesai dalam bercerita. Bisa juga dengan bersikap ingin tahu. Ini bukan tentang mengganggu privasi atau kepo ya, tapi dengan ingin tahu tentang kehidupan mereka seperti apa. Intinya itu lebih peduli dengan apa yang mereka sukain, apa sih yang membuat mereka senang, apa yang mereka anggap positif dan negatif. Seleranya apa, latar belakangnya apa. Nah, dengan kita ngerti hal-hal yang kayak gini, bisa jadi kita lebih ngerti alasan dibalik perilaku toksik mereka. Caranya gimana? Ya gampang, ya ngobrol, tanya, dan dengerin. Nggak usah terlalu banyak cerita, cukup dengerin dan banyak bertanya. Ingat, mengerti itu butuh proses. Untuk mengerti perasaan orang lain, perlu feedback. Seperti pas dia lagi cerita, terus kita bertanya sama dia, ini lo lagi sedih ya ceritanya di situ. Dengan kita bertanya yang demikian, dia akan ngerasain, oh dia ngerti ya sama aku. Yang kedua yaitu berpikir sebelum bertindak. Yang bikin toksik salah satunya adalah sikap yang kadang-kadang reaktif banget atau cepat marah atau kesal. Jadi orang sekitar yang harus hati-hati gitu. Nggak bisa mengontrol emosi karena nggak ngerti sama perasaan sendiri gitu. Normalnya orang nggak tiba-tiba meledak kok, masih ada prosesnya. Dari yang pelan ke biasa, terus moodnya memburuk sampai akhirnya meledak. Nah, ketika kita nggak terbiasa mendengarkan perasaan kita nggak sadar ketika prosesnya lagi terjadi di hidup kita. Nggak sadar ketika kita sedang menuju titik ledak emosi kita. Nah, ketika udah meledak baru sadar. Jadi balik lagi ke yang tadi, kita harus kenalin diri kita dulu. Gimana cara kita berpikir, kenalin tanda-tanda saat kita akan mau meledak. Kalau kita udah ngenalin kapan kita mau meledak, begitu kita sadar, nggak akan pas. Di situ kita berhenti, tenangin diri kita dulu.
Jangan bereaksi apapun ke orang lain ketika nggak bisa ngontrol diri kita sendiri. Pikirkan lagi, apakah harus marah, apakah harus berteriak, apakah harus dengan suara keras, apakah harus dengan menghakimi. Itu bisa dipikirkan ketika kita tahu kapan kita akan meledaknya. Yang ketiga yaitu cari bantuan profesional. Toksik itu berasal dari pengalaman yang buruk. Contohnya ke psikolog yang akan membantu kita merubah sifat toksik kita. Semakin cepat sifat toksik itu hilang, maka semakin sehat pola hidup kita dalam bermasyarakat sosial. Jadi sifat toksik itu harus dihindari. Kita harus menghindari lingkungan yang toksik untuk ketenangan jiwa dan raga kita. Demikian penjelasan saya, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.